Hai guys, dengan Oki di sini. Selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman saya selama pakai Oppo F11 selama beberapa minggu terakhir yang saya jadiin daily driver saya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk aktifkan juga notifikasi di akun YouTube kamu biar nggak ketinggalan video terbaru dari Gadget Squad. Oke guys, berikut adalah hasil eksplorasinya. Check this out. Secara desain, Oppo F11 punya bentuk yang mirip dengan seri yang Pro. Bedanya ada di desain kamera belakang dan penempatan kamera selfie pada notch dengan desain water drop. Pegangan atau gripnya juga nyaman. Keempat sudut yang ngebulat ini juga yang ngebuat Oppo F11 kerasa ergonomis pas di genggaman tangan, terutama pada saat di posisi landscape, pas lagi streamingan atau pas lagi mainin game. Build quality-nya juga kerasa solid dan premium banget. Kalau untuk bodi belakangnya sendiri, sekilas kalau dilihat warnanya dari Oppo F11 ini adalah warna hitam guys. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, itu akan berasa warna hijaunya. Apalagi kalau kena pantulan cahaya, efek glossy-nya bikin kelihatan menarik. Oh ya, by the way, Oppo F11 yang saya pegang ini adalah warnanya marble green. Untuk varian warna yang lainnya ada fluorite purple, dan warna yang paling baru adalah jewelry white. Untuk layarnya sendiri, Oppo F11 punya ukuran layar yang sedikit lebih besar ketimbang seri Pro-nya, yaitu 6,53 inci, Full HD Plus dengan aspek rasio 19,5:9 yang udah ngedukung frame rate sampai 60 fps. Selain itu, untuk perlindungan layarnya, Oppo F11 udah pakai Corning Gorilla Glass generasi kelima. Meskipun bukan yang terbaru, tapi ya setidaknya kamu nggak perlu khawatir lagi lah ya buat ketahanan terhadap benturan. Untuk performanya, Oppo F11 disupport dengan prosesor dari MediaTek Helio P70, di mana prosesor dari MediaTek ini adalah paling terbaru untuk saat ini di Indonesia. Untuk dukungan RAM-nya sendiri, smartphone ini punya besaran RAM 4GB dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yaitu 128 GB. Nah, kalau kamu ngerasa kurang, kamu juga bisa nambahin lewat microSD dengan kapasitas 256 GB. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, pada saat saya coba tes menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, Oppo F11 mampu meraih skor di angka 148 ribuan. Nah, buat kamu yang suka gaming, smartphone ini cukup lancar kok untuk mainin game-game kekinian. Dengan dukungan MediaTek Helio P70 yang udah ngedukung AI Engine dengan kapasitas RAM sebesar 4GB. Ada juga beberapa fitur yang tersedia menggunakan AI, kayak Hyperboost yang berfungsi untuk ningkatin performanya pas lagi mainin game. Selain itu, untuk dukungan GPU-nya sendiri, Oppo F11 dibekali dengan Mali G72MP yang bisa ngasih visual yang lebih baik. Nggak hanya itu guys, fitur menarik yang dimiliki Oppo F11 ini adalah built-in game space yang bisa diaktifasi secara otomatis setelah game dimuat. Pada fitur ini memungkinkan sistem dioptimalin pada saat bermain game. Latar belakang jaringan dan alokasi sumber daya juga akan secara otomatis terbatas pada saat game terdeteksi ketika proses game dimainin. Selain itu, untuk kenyamanan bermain game, bila swipe layar ke sebelah kanan, ada beberapa fitur yang kamu bisa temui, kayak untuk memblok notifikasi pesan masuk, reject telepon, dan play AFK atau away from keyboard, yang menandakan si player lagi nggak ada di depan layar. Selanjutnya, fitur lain ada screenshot, screen recording, dan membalas pesan tanpa harus lebih dulu keluar dari permainan. Pada saat saya coba mainin game PUBG Mobile, secara settingan grafik, Oppo F11 bisa mainin game PUBG Mobile dengan settingan grafik tertinggi HD dan option frame rate-nya high. Selama saya main juga nggak nemuin kendala yang berarti. Feel pada saat main game cukup smooth, dan untuk grafik yang ditampilin cukup detail dan nggak ada frame rate yang tertinggal. Untuk OS-nya sendiri, Oppo F11 pakai Android Pie 9.0 dengan UI ColorOS terbaru dari Oppo versi 6.0. Yang saya suka selain user friendly, juga punya tampilan yang lebih baru dan simple. Oke, sekarang kita bahas soal kameranya. Oppo F11 dibekali dengan kamera utama ganda beresolusi 48 megapiksel dengan aperture f1.79 dan 5 megapiksel f2.4 sebagai sensor bokehnya.
Nah, untuk mengaktifkan 48 megapikselnya, kamu harus pilih setting terlebih dahulu, kemudian pilih option 48 megapiksel. Kalau untuk urusan foto low light, Oppo F11 udah punya fitur Nightscape yang bisa ngebantu maksimalin hasil foto di pencahayaan yang kurang. Untuk menggunakan mode ini, kamu cuma perlu menekan tombol kamera lalu tahan selama 4 detik untuk fokus ke objek foto. Dan usahakan objek foto nggak bergerak selama 4 detik supaya hasilnya lebih optimal. Selain itu ada juga fitur Chroma Boost yang berfungsi untuk ngehasilin foto dengan perpaduan warna dan exposure yang seimbang. Buat kamu yang suka selfie, Oppo F11 punya kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Saat saya coba selfie dengan menggunakan mode portrait, efek bokeh yang dihasilin cukup natural. Nah, biar nggak penasaran, berikut adalah detail spesifikasi kamera depan dan belakang dan hasilnya. Salah satu fitur di Oppo F11 yang patut dipertimbangin yaitu baterainya yang terbilang punya kapasitas besar, yaitu 4020 mAh. Setidaknya ini terbukti dari penggunaan Oppo F11 yang saya pakai secara normal, kayak chatting, streaming, browsing sampai nge-gaming, ternyata bisa bertahan sampai seharian penuh. Apalagi smartphone ini juga dibekali dengan teknologi pengisian daya cepat khas Oppo, yaitu VOOC 3.0 Flash Charge. Oppo mengklaim fitur ini lebih cepat 20 menit daripada teknologi VOOC generasi pertama. Selain itu, baterai Oppo F11 ini bisa keisi penuh 100% dari kondisi baterai 0% dalam waktu 80 menit aja. So guys, dibanderol dengan harga 4 juta, Oppo F11 udah bisa jadi rekomendasi buat kamu yang mungkin lagi nyari HP dengan fitur lengkap, layar luas, baterai dan kapasitas penyimpanannya juga besar. Oke guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dan tulis juga pendapat kalian tentang Oppo F11 di kolom komentar di bawah. Saya Oki Subrata pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.